ka alla tantiqa illa bi khairin. Bebe Jalan adanya di sini. di mana? Lewat. Walil mar'ati. Oh, walil mar'ati. Belum selesai yang ininya. Walil mar'ati. Benar, enggak. Waktu itu Janar pulang kampung sih, enggak tahu. Kan enggak ngaji-ngaji. Apa lewat? Kelewat. Tadi nomor berapa? Iya. Wa alaika dia. Boleh. Iya, 161. 161. Ada catatannya, Pak? Sampai apa, Pak? Walil mar'ati, benar. Baik. Walil mar'ati irsalu sawbiha 'alal ardi min kulli nahiyatin qariban min sulusai dira'in. Dan bagi perempuan yaitu menurunkan pakaiannya ke bumi dari segala sisinya padahal dekat dari 2/3 hastanya. Waj'alkum maqamisika ila rasagi, dan jadikanlah olehmu akan lengan bajumu sampai rasag, dekat pergelangan tangan. Wa ila atrafil asabi'i wa in zidta fala tusrif, dan sampai ujung jari, dan kalau menambahi oleh kamu maka jangan berlebihan. Wa qad kanakum Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rasami, dan sungguh ada oleh lengan bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sampai pergelangan tangan. Wa qata aliyun kumma qamisin lahu ila atrafil asabi'i, dan memotong oleh Imam Ali akan lengan baju bagi Imam Ali sampai ujung jari. Wala tattakhid minal malabisi illa ma tahtaju ila lubsihi, dan jangan menyimpan oleh kamu daripada pakaian kecuali apa yang kamu butuhkan kepada memakainya. Wala tataharra anfusal malbusi, dan jangan menyungguh-nyungguhkan diri akan yang paling mewahnya pakaian. Wala akhshanahu, dan jangan pula akan paling kasarnya pakaian. Wa tawassat fi dzalika, dan pertengahanlah olehmu pada yang demikian itu. Wala takshif aurataka wala syai'an minha li ghairi hajatin, dan jangan kamu buka akan auratmu dan jangan pula sesuatu dari aurat bagi selain ada hajat. Wa mata da'atil hajatu ila kasfi syai'in minha faqul indah, manakala mendorong oleh hajat kepada membuka sesuatu dari aurat, maka ucapkan olehmu ketika membukanya bismillahilladzi la ilaha illahu. Wa qul idza labista saubaka, dan ucapkan olehmu apabila memakai oleh kamu akan pakaianmu yang baru, alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Wa minas sunnati lubsul amamati, dan setengah daripada sunnah yaitu memakai surban. Wa laisa minas sunnati tausi'ul akmam, bukan daripada sunnah meluaskan lengan-lengan baju. Wa kibarul amaim, dan menggedekan surban. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih berbicara bagaimana
seorang muslim dalam menjalani hari-harinya selama ada di alam dunia ini. Sebab tidak ada cita-cita tertinggi seorang muslim selain mutaba'atur rasul, mengikuti, mentauladani, mencontoh apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita pengen tinggi derajatnya, tidak ada lagi, kita kudu bercita-cita biar kita dicintai oleh Allah, biar kita didemenin oleh Allah. Supaya Allah demen sama kita, maka apa yang dicontohkan oleh yang diutus oleh Allah kita ikuti. Quran bilang, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, kalau memang benar pengen dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi kita disuruh mutaba'atur rasul, kita disuruh ngikut ama Nabi, kita disuruh nyontoh ama Nabi. Apanya saja, bukan sekedar ibadah, tapi urusan adat keseharian kita jangan lepas dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, bagaimana cara berpakaian? Ini dia tuh. Kalau perempuan begitu, cara pakaian yang diatur itu oleh agama rada kebawahan, makin ke bawah, menutupi mata kaki terus ke bawah. Perempuan itu melepaskan pakaiannya ke bumi, itu ajaran Nabi. Turun, makin ke bawah makin bagus perempuan. Sebab begini saudara, perempuan ini beda sama pesawat terbang, beda sama kapal terbang, beda. Kalau kapal terbang makin tinggi makin enggak kelihatan kalau kapal terbang. Nah, kalau rok ini makin tinggi, jangan dicatat, makin tinggi, iya, maka disuruh ajarinnya diturunin. Perempuan tuh yang rapi pakaiannya. Kita lihat aja dah di pasar Bayoran, ayam aja ada 2 model ayam nih di pasar Bayoran tuh. Ada ayam yang palanya ditutup, ada ayam yang kelihatan muak-muanya. Itu di pasar Bayoran. Ayam yang kelihatan muak-muanya nih ayam apa? Ayam mati. Yang masih nutup semua ayam hidup. Ayam aja ngerti. Jadi antara yang hidup sama yang mati beda. Kalau masih hidup ayam berhijab. Ayam tuh kalau udah mati kelihatan mua-muanya tuh ayam. Kita kan bangsa manusia, bukan bangsa ayam. Maka pelan-pelan kita didik perempuan-perempuan kita muslim tuh, jangan sampai dakwahnya nunggu orang mati. Jadi dakwahnya temporer. Kalau ada tetangganya mati, baru dia pakai kerudung hitam datang ke situ nyeramain orang
udah mati, mumpung masih hidup contohin biar orang lain nyontoh dia, biar kita jaga ajaran-ajarannya tuh, biar dijaga ajaran-ajaran ini biar benar, supaya benar ajaran-ajarannya nih, jangan sembarangan. Perempuan tuh yang rapi begitu bajunya, itu yang diajarkan oleh Nabi. Rada bawah, jangan naik ke atas, jangan. Kalau kita bikin baju nih, kalau bikin baju, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Haddad nih ngajarin, kalau baju tuh lewatin sikut, baju lengan pendeknya lewatin sikut. Jadi bahasa kitanya apa? 3/4. Istilahnya iya 3/4. Kalau kita sholat pakai baju tangan pendek, makruh, ngurangi ganjaran. Jadi kalau pakai baju tangan pendek nih saya ajarin, jangan sampai sikutnya kelihatan. Saya contohin ya biar sempurna. Tuh, ditutup nih, anggap aja baju saya tangan pendek nih, kaos. Nah, begini tuh, jadi sikutnya nggak kelihatan. Jadi sholat kita sikutnya kelihatan. Begitu sikutnya kelihatan, bacaannya Yasin rakaat pertama, kedua Tabarok, kan cakep ya. 70 hari tuh sholat model begitu, ama sholat sikutnya ketutup, gedean ketutup sekali. Mau apa kita di dunia kalau nggak mau nyari ganjaran begitu? Mau nyari apa lagi? Maka kita tutup tuh, kalau baju tangan pendek sholat ditutup. Pakai apa kek? Nutupnya terserah. Jadi jangan sampai sikut ini kelihatan gitu. Sikut nih boleh saja kita sholat pakai tangan pendek, enggak haram, enggak sah. Wong telanjang aja dadanya kelihatan, boleh orang laki mah, karena kan yang wajib ditutup aurat itu pusar sampai lutut, itu namanya wajib. Tapi kan Islam itu mengedepankan adab. Kalau adab itu di atas wajib. Ibarat kita ngebesan bawa pisang barangannya itu pakai tali rapia, kan jadi juga ya. Yang penting ada di tenteng. Tapi kan kalau pakai buket kan penghormatan, dimasukin begitu. Ini kan nama Allah, kita penghormatan. Baju tangan pendek nggak apa-apa, begitu. Yang penting waktu sholat sikutnya ditutup, sebab memang itu yang paling bagus. Kalau mau lebihin sampai jari begini boleh begitu, sebab Imam Ali pakaiannya segini sampai jari panjang begitu, tangan panjang. Kalau Nabi mah sampai 3/4 begitu, kebanyakan begitu. Jadi kalau sholat tutup aja, tutup. Kalau tangan pendek, kecuali darurat ya, kita di kantor bagaimana ya, kalau pakai baju tangan panjang. Lagi juga diajarin juga sama penguasa kita, kan bajunya putih seringnya tangan panjang ya kan, diajarin. Nah kita nyontoh aja dah ajarannya. Sampai ada yang bilang juga sama teman kita, madhab tuh bukan 4. Kata teman kita, madhab tuh 3 doang ternyata, 3. Kalau madhab Syafi'i yang mu'tamad, perempuan tuh nutup wajahnya pakai cadar, itu namanya madhab
Syafi'i, begitu. Tapi kalau dibuka semua mu'tamad dalam madhab Hanafi. Kalau dibuka semua. Tapi kalau pakai kerudungnya pakai masker, namanya madhab Pak D. Jangan dicatat. Itu begitu. Jadi kita ini ibadah ini biar kita nyontok Nabi dikit aja, nggak usah banyak-banyak, pelan keseharian. Kalau ada baju lengan panjang, kalau ada buat sholat aja, begitu begitu, itu bagus. Kalau nggak ada mudah, mau nggak ada. Malumlah zaman susah begini, kalau dijual semua baju, ya nanti nggak pakai baju, ya dipotong tangannya aja jadi pendek. Ya nggak apa-apa deh, mempunyainya itu mau bagaimana? Ya nggak apa-apa. Biar kita pelan-pelan nyontoh Nabi, gitu. Pelan-pelan ikuti, gitu. Ikuti. Kita kan demen main sepeda, demen apa, hiburan. Cari celana trainingnya yang rada ke bawah dikit, nutupin apa nih, lutut, lewatin. Begitu lah, perempuan juga nggak demen sama gua, lagi paha gua juga burik. Ini bukan masalah demen apa kagak, ajaran begitu. Biar kita ngikuti begitu, rada tinggian, rada bawahan dikit, pelan-pelan begitu. Jadi jangan kita ninggalin hobinya, main sepeda main aja nggak apa-apa, yang penting ajarannya jangan banyak dilanggar begitu. Zaman dulu kalau mau saya dongeng, kenapa sih Afghanistan ancur-ancuran, dulu Taliban namanya. Taliban tuh begitu. Peraturan negaranya, kalau nonton bioskop laki-laki semua, perempuan semua. Tuh Taliban tuh artinya kaum santri gitu. Di Afghanistan tuh Taliban tuh kaum santri, diatur sama dia. Barat nggak boleh, ini bakal jadi contoh, hancurin begitu. Penyebabnya kayak begitu aturannya. Jadi kita pakai baju, kalau bisa adabnya tangan kalau enggak panjang, yang penting nutupin lutut dikit aja, untuk jaga sholat aja begitu. Kalau nutupin lutut nih hikmahnya begini, walaupun ketek kita bau enggak keluar, tapi kalau di atas lutut, Masya Allah itu begitu, itu bisa keluar karena hawa dari dalam ini ketutup amal lipetan ini. Jadi orang nggak bakal mengendus dengan bau kita. Betapa kita diajarin menghormati orang lain, itu begitu ajarannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, itu dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lengan bajunya 3/4 sampai rosa, ini sampai sini 3/4. Jadi ininya nih kelihatan Nabi. Kalau Imam Ali nutup, kalau Imam Ali sampai menjelang ujung jari begitu, itu Imam Ali. Artinya ini contoh semuanya, itu nggak dilarang segitu tuh sama Nabi begitu, boleh. Kalau celana jangan terlalu panjang, kalau celana. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak boleh yang panjang-panjang. Jadi kalau mau sholat, kalau celana kita panjang digul di atas mata kaki, habis sholat turunin. Nggak usah kita pakai madhab jojon di atas mata kaki
Itu kan kalau tampil doang Jojon mah. Kalau di rumahnya mah bias. Jangan kita ke kantor begitu. Ini mazhab Jojon ini begitu. Jadi kita biasa aja. Enggak ini. Dalam aturannya itu pakaian. Kemudian nih adab Islam. Kata Imam Haddad, wala tattakhid minal malabis illa ma tahtaju ila lubsihi. Jangan kita menyimpan pakaian di rumah kecuali memang pakaian itu masih kita pakai. Artinya kalau ada pakaian yang udah lama-lama tuh bakal dituntut di akhirat oleh pakaian yang kita simpen yang gak kita pakai. Daripada kita nanti nunggu mati mumpung masih hidup dibagi. Itu mau ya Allah pakaian dari zaman SMA masih ada disimpan. Mau ngapain? Itu bakal dituntut. Jadi yang kita udah nggak pakai, nih kayaknya kata kita udah dah nggak kita pakai punya ini, bagi aja. Jangan nunggu mati baru dibagi. Sodako tuh masih tinggian, masih hidup. Dulu saudara, dulu pernah demo ayam nih di Bali. Itu orang Bali itu paling hormat sama ayam apa sama sapi? Hah? Orang Bali sama sapi hormat. Ayam kurang. Ayam protes, kenapa saya kurang dihormati? Kenapa lupi sama sapi nih di demo? Kenapa lu dihormati? Saya enggak. Padahal apa segalanya saya korbanin buat manusia. Dagingnya buat manusia. Ampe telur saya ini kata ayam buat manusia. Ampe bulu buat kelek kupingnya itu sama kemoceng, muanya saya korbanin buat manusia. Ampet kotoran saya buat pupuk dia. Tapi ngapa saya kurang dihormati sama manusia? Begitulah kata ayam. Nggak kayak lupi, lu mau paling ngasih susu doang sama manusia tuh. Orang lahir aja dikasih lu susu. Kalau lu dipotong, kalau ada itu juga nggak banyak, nggak seperti embe, kata ayam. Tapi saya kok kenapa nggak ada harganya di mata manusia? Kata sapi jawab, kenapa saya dihormati? Karena saya ngikut ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengasih susu sama manusia waktu saya masih hidup. Kalau lo mau berbaginya nunggu mati, maka beda berbagi masih hidup sama udah mati. Maka yang kita udah nggak pakai nih baju apa aja, sarung, kasih sama orang. Apalagi orang tuh rajin sholat, kita kasih sarung dia nih sama kita dipakai sholat, kita dapat ganjaran. Ntar dia masuk surga, kita masuk neraka karena kita kurang ibadahnya di mata Allah. Ntar ditolongin sama dia yang kita kasih sarung, kasih baju no. Kata dia, ya Rob, enggak terima saya masuk surga. Masa saya masuk surga yang ngasih sah sholat saya kagak masuk surga? Tolong dia masukin juga. Maka kita yang masuk neraka berkat bagi barang-barang second kita tuh kepada orang yang masih layak, mumpung masih hidup, itu ganjaran gede. Kasih kayak begitu tuh. Ini apalagi menjelang Muharram, udah bagi aja. Muharram kan gede ganjarannya. Bagi dah tuh, diungkatin tuh mana pakaian yang sudah kata kita udah jarang pakai nih, udah kasih aja sama orang. Kalau ada menjelang Ramadan turunin yang kita nggak pakai. Jangan nyimpen banyak. Akhirnya beli lemari lagi buat baju bekas, beli lemari lagi buat sepatu bekas dipakai kagak. Buat apa hidup?
Jangan banyak-banyak, biar nggak banyak-banyak pertanyaan Allah sama kita. Kasih aja yang bekas, jangan nunggu mati, itu menunggu kebakaran. Orang kebakaran nih, jangan. Itu karena bukan memuliakan, tapi karena kasih. Ini mau kita ngasih itu karena memuliakan, ngamalin ajaran agama. Jangan nunggu robek mulu sampai buat topo. Tahu topo enggak? Buat yang kayak gini-gini nih. Buat gelas aja, ya Allah kurang mulia banget tuh kaos, jadi buat gelas. Kasihlah yang masih layak mah sama orang yang sudah kita tidak pakai. Tapi kalau kita masih pakai, masih demen, masih ini, ya silakan disimpan, yang penting dipakai. Kalau kita punya pakaian baru, cobain dulu buat sholat. Nih kita habis jahit baju nih, pakai aja buat sholat. Ya tahajud ke, dohor ke, asar ke. Baru besok-besok buat kondangan. Allah dulu, makasih ya Allah, kau kasih ini saya nikmat. Begitu kan kata Nabi, kullukum arin illa man kasautuhu. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi, hambaku, Anda ini sebetulnya telanjang kecuali aku beri pakaian. Nih pakaian ini dari Allah. Walaupun katanya duitnya dari kita, kan duit ngumpulinya pakai nyawa dari Allah, sehat dari Allah, semuanya dari Allah. Allah yang kasih. Fastaksuni, kalau nggak punya pakaian minta sama aku, aksuku, ku beri kamu. Jadi kita kalau ada nggak punya minta sama Allah, nggak apa-apa. Yang sudah kita tidak manfaatin, bagi sama orang yang dipandang masih layak, kasih. Apalagi kita lihat nih temen di musola kita, nih orang rajin ibadah, lumayan ganjaran. Kayak begitu, jangan nunggu mati. Ntar kayak ayam, sedekahnya nunggu mati. Mumpung masih hidup, sedekahnya. Begitu. Jangan kita menyimpan pakaian, kecuali silakan simpen pakaian yang kita butuhkan. Artinya yang sudah kita nggak butuhkan, kalau masih layak pakai, kasih sama orang biar dapat gede. Namanya hidup manfaat. Imam Haddad ini kan gelarnya Gausul Ibad, tukang nolongin orang-orang. Jadi yang sudah nggak dipakai kasih orang, yang nggak dipakai kasih orang, yang nggak dipakai kasih orang. Nggak apa-apa, boleh begitu. Tapi saya kagak tega kalau pakaian bekas, saya yang baru aja. Iya lebih bagus juga, nggak apa-apa. Yang kayak begitu silakan. Yang penting jangan menyimpan yang bakal tidak manfaat, supaya yang manfaat saja. Biar kita enggak begitu banyak biaya-biaya yang kemudian tak ada nilai manfaatnya. Kemudian wala tataharra anfusal malbus wala akhshana wa tawassat fi dzalik. Jangan sampai kita hidup berdasarkan kemauan, tapi upayakan hidup berdasarkan kemampuan. Jangan maksa-maksain diri beli pakaian yang mahal, berkelas pakaiannya, padahal duit kita pas-pasan. Kena corona begini nih, puyeng. Sebab yang bikin puyeng bukan corona, tapi cicilan. Bener nggak? Iya, cicilan ini yang bikin puyeng. Maka kita jangan maksain di atas kemampuan kita. Nggak usah yang lek banget. Kita orang sederhana, ya sederhana. Tapi teman saya handphonenya punya 5. Emang dia mau counter,
dia buat ngisi. Lah kalau kita konter bukan apa bukan, handphone satu ya udah cukup dah, nggak usah banyak. Tuh handphone punya 3, saya juga tahu pulsanya ora ada. Nggak usah yang kayak begitu. Hidup sederhana aja. Jangan kita maksain diri dengan bermewah-mewah. Jangan. Sebab kurang bagus. Begitu juga jangan berkasar-kasar. Pakai baju lecek, kucel, dekil banget. Jangan, bukan ajaran Islam. Enggak biar dikata sufi sama orang. Iya, justru orang pada ngatain ente sufi, sulit finansial. Jadi jangan begitu, pakaian yang sederhana saja. Apaan? Iya, sederhana. Nih diajarin sama Islam nih, kan banyak pengusaha nih. Dia salam nih, pengusaha ndak apa-apa karena dia paternya begitu. Mobil yang bagus nggak apa-apa. Dia pakai Fortuner, mau pakai apa lagi tuh, Land gitu, nggak apa-apa. Silakan saja, karena dia kalau pakai sama partner bisnisnya naik bajai, nggak dipercaya bisnisnya. Itu namanya standarnya dia, dan kita lebih tahu dengan standar kita. Jangan kita pakai pakaian orang puyeng hidupnya. Kita harus pakai pakaian kita, biar kita nggak pegel. Pokoknya kita catat aja di hati, yang orang punya suatu saat kita punya, hanya nunggu waktu berproses saja. Biarkan Tuhan yang bekerja mentakdirkan sukses. Dalam hidup tuh begitu, biar kita nggak ngoyo-ngoyo amat. Nabi tuh mengajarin jangan bermewah-mewah, jangan berendah-rendah, sedang-sedang saja. Jangan sampai mewah sekali. Ya Allah, helm sampai 5 juta. Dia bingung, dia sholat kagak khusyuk di pinggiran mulu. Ngapain lu sholat kagak mau masuk? Takut helm hilang tuh. Jadi sholat gue mikirin helm, nggak mikirin sah-sah sholat. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Jangan begitu, yang sedang aja. Biar kita nggak pegel helm. Gitu, udah begitu perawatannya susah, tiap bulan kudu dirawat, kos lagi, jadi puyeng diri. Masalahnya teman gue begitu, emang dia mau pembalap, emang udah begitu. Lah kita ya Allah naik motor 40 doang, helm sampai kayak gitu-gitu. Ya yang penting SNI aja, begitu. Yang penting mah nggak diomelin sama Bang Lisi, begitu. Jadi biasa aja, jangan terlalu berlebihan. Nggak usah juga kita ngutun-ngutun, nggak usah. Ada teman kita, gua nggak mau pakai HP ini bid'ah ini. Ya aduh, di rumahnya ada TV, ada sama. Yang kayak gitu, hidup tuh nggak kayak gitu-gitu amat. Alat ini mau alat, jangan nyalain alat. Mau WA, mau Facebook tuh namanya alat, kayak gelas. Tergantung kita isi. Ya diisi arak diminumnya haram, diisi kopi ya boleh. Hati kan begitu, tergantung diisi. Kalau diisinya sama corona jadi puyeng terus. Kalau diisinya sama zikir, sama sholawat, sama ratib, sama ini, enggak puyeng. Maka kita bilang qalu waba'u corona hamun. Mereka pada bilang ini wabah corona bikin stres, bikin puyeng. Kita orang majlis kulna, kita orang majlis jawab kasratus sholah ala sayyidi rasulillah takfil hamma. Tidak
Kalau kita banyakin baca solawat sama Nabi, itu bakal menghilangkan stres, menolak kebingungan hidup. Banyak aja hatinya diisi dengan solawat sama Nabi, biar enggak stres-stres amat dalam hidup. Begitu. Qalu, mereka bilang, wabau korona, kata mereka, yaklikul qulub, ini corona bikin goncang aja sama pikiran sama hati. Itu mereka. Kulna, kita orang majlis jawab, bimulazamati ratibil haddad yatmainnul qulub. Asal kita rajin baca rotib, Allah kasih ketentraman hati, biar kita enggak bingung. Akhirnya kalau bingung, hati kita jadi hilang nikmat-nikmat Allah. Qalu, mereka bilang, wabau corona, begitu. Hammun wa hazan, ini wabah corona bikin sedih, bikin stres, bikin susah. Kita jawab tidak. Kalau kita mau rajin baca Quran, biar kata Sa'in, Allah hilangkan kesedihan, Allah hilangkan kesusahan. Ini kita jalanin aja hidup, supaya kita enggak bingung. Wa tawassat fi dzalik, pakai pakaianlah yang sedang-sedang saja, jangan berlebihan dalam hidup. Kalau berlebihan kurang bagus, jadi puyeng diri. Sesuai kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan, jujur dari awal wabah ini kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih makan. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah yang perlu kita syukuri. Pakaian juga begitu. Wala takshif aurataka, jangan kita telanjang, jangan dibuka aurat kita, kecuali karena butuh, kayak mau mandi, ya silakanlah dibuka pakaiannya, tapi ada adabnya. Kalau kita mau telanjang bulat, jangan lepas dulu pakaian sebelum baca doa mau telanjang bulat, kayak mau mandi di kamar mandi tuh. Walaupun orang gak lihat, tapi kan malaikat lihat. Begitu. Ada adab. Apa doanya? Kalau mau telanjang bulat mandi, doanya Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kata Nabi dalam hadisnya yang sahih, tirai penutup daripada mata jin dan setan, ketika kita mau melepas baju, maka kita baca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu doa mau mandi telanjang bulat, biar jangan di kamar mandi lama banget. Ya Allah, mandi sampai tengah jam belum kelar-kelar, laku juga kagak, sampai mau 2022 23. Mau ngapa mandi lama-lama, nggak bakal jadi putih juga, hitam aja. Itu yang bikin lama-lama, apalagi nyanyi sampai sevolume habis. Itu kenapa? Gara-gara mandi telanjang nggak pakai doa. Jadi kalau kita di kamar mandi tuh seperlunya, sesuai kebutuhan. Jadi cepet. Itu mau kebalik. Ya Allah, di kamar mandi mau lama banget, sampai nyanyi lagu Peter Pan, sampai ganti Noah. Di masjid mau buru-buru mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadilah kita orang nih, kamar mandi jangan lama-lama. Itu menyebabkan banyak penyakit ginjal, teteh bengek, karena di kamar mandi nongkrong lama. Ya Allah, di WC sampai sambil ngerokok lagi. Ya Allah, siapa yang kayak begitu tuh?
Jangan. Begitu bikin mampet lagi, mana di masjid lagi ya Allah. Jangan. Jadi di kamar mandi sebentar saja, sesuai kebutuhan. Namanya juga tempat buang ya sebatas hajat. Tuh mau lama-lama kayak begitu tuh, lama-lama. Makan aja sekarang dibatasi 20 menit. Makan begitu 20 menit. Begitu udah kayak perlombaan. Udah kayak perlombaan pakai jam. Inilah saudara pakaian. Kalau kita pakai baju baru, mobil baru, sepatu baru, handphone baru, jam baru, celana baru, jangan lupa baca doa. Doanya ini yang diajari nama Nabi, biar rizkinya banyak. Biar rizkinya kita baca aja dah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahilladzi kasani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Terima kasih ya Allah yang ngasih pakaian baru sama saya. Allah telah kasih saya pakaian, bukan hasil usaha saya. Ini murni kemurahan Allah. Tuh kalau kita baca begitu, berkah pakaian yang dipakai, berkah. Diajak maksiat kurang mau. Motor yang kita punya berkah, mobil yang kita punya berkah, jam yang kita punya berkah, handphone yang kita punya berkah, rumah yang kita punya berkah. Doa Nabi itu baik. Ini saudara, jujur kemuliaan dan keluhuran ajaran Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Boleh tanya sama teman kita Kristen, bukan dalam rangka menghina, perbandingan. Adakah di kitab suci mereka ampe diajarin kayak begitu-begitu? Boleh tanya kepada teman kita yang Hindu, adakah dalam kitab suci mereka diajarin ampe ke sekecil-kecil itu? Bolehkah sama Yahudi diajarin sekecil-kecil itu masih ada ajarannya? Inilah kamalu hadzal-din. Inilah kehebatan dan kesempurnaan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Daripada saudara puyang-puyang, mendingan ngapalin begini ganjaran. Saudara, lagi juga itu wabah, kata teman kita tuh Ajato, udah diperpanjang 7 hari, entar ada 40 hari, entar ada 100 hari, entar ada haul. Ada haul. Udah kayak almarhum
Mungkin husnudzon udah habis kali begitu. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Jadilah kita mendingan ngapalin begini aja. Ngapalin ajaran-ajaran nih. Doa-doa keseharian. Diajarin doa. Keluar rumah Nabi itu ajarin. Kalau keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, doa bismillahi tawakkaltu 'alallah Allahumma inni a'udzubika an abdillah au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Tuh Nabi. Makanya kalau keluar dagang kasih untung sama Allah. Emang mintanya begitu. Enggak kayak kita sama bini aja, bro, go, begitu ya Allah. Kayak apa itu, Masya Allah. Kita ini biar benar. Ya Allah, pakai ajaran-ajaran Nabi yang bagus. Minta sama Allah yang rapi. Keluar rumah kaki kiri doa. Jadi kita mah nggak usah yang tinggi-tinggi lah, ikut Nabi ketinggian. Sampai tahajud kakinya bengkak, wis nggak usah itu mah ketinggian. Kaki bengkak-bengkak ya kalau nggak jatuh dari sepeda main bola dah. Kita mah yang ringan-ringan aja, yang kecil-kecil nih. Inilah yang disebut nyontoh Nabi. Makasih ya Allah kita punya Nabi sampai sayangnya sama kita. Ampe pakai baju baru diajarin nama Nabi. Ya Allah, luar biasa. Nabi tuh sayangnya sama kita. Apa aja nggak ada yang diumpetin biar kita jadi mulia, biar kita jadi luhur derajatnya. Kita kudu banyak-banyak saudara baca sholawat sama Nabi. Banyak-banyak terima kasih sama Nabi. Biar tenang hidup kita, biar kata assalam nih jauh dari Muara Karang PLTU-nya, karena ada sambungan nyala juga jadi terang. Kita bisa lihat kitab padahal jauh dari pusat gardunya di Muara Karang. Begitu juga hidup, biar kita jauh dari Madinah, pusatnya cahaya Islam. Biar kata kita ada di Cipulir, kalau kita sering baca sholawatmu ada sambungan, dikasih tenang hidup kita, enggak stres-stres amat ikut Rasulullah. Enggak usah yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecil dulu kita ikut Nabi. Caranya supaya kita bisa ngikut Nabi itu banyakin baca sholawat, sebut-sebut dulu nama Nabi, biar Allah demen dikasih dorongan apa yang dikerjain Nabi. Biar kita bisa kerjain, nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit dulu, setahap demi tahap, setahap demi tahap. Ini kehebatan Imam Haddad yang kitabnya kita baca di As-Salam ini, ngajarin keseharian Rasulullah. Maka beliau menjadi ulama besar, menjadi wali besar, menjadi rujukan muslim sedunia. Kenapa? Karena ngajak kita dekat sama Rasulullah, ngamalin ajaran Nabi. Nggak usah tinggi-tinggi, yang sehari-hari aja, supaya kita benar ikut Nabi dalam ajaran-ajaran itu. Begitu supaya kita benar. Kemudian di antara sunnahnya kitalah bersurban. Kalau orang kita pakai adatnya kayak orang Mesir, pici aja, jangan lepas dari pici. Orang Kristen aja, biar kata masuk mall kalung salibnya dipakai. Kalung salibnya maknanya gua Kristen, kita Muslim, ya pakai juga dah, biar ada cirinya. Enggak apa-apa. Kalau nggak ada pici begini nih, kalau yang kayak gitu aja tuh yang bisa dilipat ke mall jadi sholat ya biar pakai pici, taruh di kantong. Cewek juga kagum, corona begini dompetnya kayak kuburan Cina, begitu kata cewek, kayak kuburan Cina tebel. Ya, padahal kopiah udah nggak apa-apa, pakai begitu biar cakep.
supaya kita rapi. Begitu kita rapi, kita ngikut Nabi. Begitu. Jadi silakanlah kita pakai pici bagus, apalagi dalam rangka kita ibadah kepada Allah. Inilah diantara ajaran-ajaran yang kita pelajari malam hari ini. Kalau bisa pakai baju 3/4, kalau lebih panjang lagi boleh. Begitu. Kemudian mana lagi Datuk, kalau pakaian upayakan yang kita butuh baru disim, yang sudah kita nggak butuh tolong dibagi sama orang lain yang berkenan. Begitu, yang masih layak pakai itu. Begitu. Kalau berbicara pakaian, jangan yang berlebih-lebihan dan jangan juga yang kasar-kasar amat, sedang-sedang saja. Kemudian kalau kita bisa jangan telanjang. Kalau telanjang baca doa. Kalau punya baju baru baca doa. Ini diantara ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah ngamalin ajaran Nabi setapak demi setapak, qadaman ba'da qadamin, setahap demi setahap. Moga-moga sampailah kita meninggal di dalam mengamalkan ajaran Nabi, dikubur dalam mengamalkan ajaran Nabi, di akhirat nanti dikumpulkan bersama mereka yang cinta mengamalkan ajaran Nabi. Allah muliakan kita di dunia, Allah muliakan kita di alam kubur, Allah muliakan kita di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.